Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua wanita pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang ditangkap Satreskrim Polres Sijunjung di 2 lokasi. Ratusan hektar lahan pertanian padi dan coklat di 7 kecamatan di 50 kota diserang hama tikus dan wereng dalam beberapa bulan terakhir. Berkebun dan beternak menjadi keterampilan yang diminati narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi. Kamis dini hari, seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang ditangkap saat hendak pulang ke rumahnya. Penangkapan itu dilakukan setelah petugas membuntutinya dalam waktu yang lama. Begitu ada kesempatan, mobil pelaku dihentikan dan ditangkap. Dari informasi Jessica, dirinya hanya menyalurkan pekerja itu di Malaysia. Sedangkan yang mencari dan mengurus semua administrasi keberangkatan adalah rekannya Anissa. Dengan cepat polisi pun menuju ke rumah Anissa dan menangkapnya. Hasil pemeriksaan terungkap, mereka berdua berkomplot mencari wanita muda untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur bagi lelaki hidung belang di negara jiran. Agar korban mau bergabung, mereka dijanjikan akan bekerja di rumah makan dengan gaji 15 juta rupiah per bulan. Kasus ini terungkap setelah 2 dari 6 korban berhasil kabur dari Malaysia dan pulang ke kampung halamannya di Sijunjung. Mereka juga melaporkan kasus ini ke Mapolres Sijunjung. Di mana kurang lebih pada tanggal 17 April 2024, kami mendapatkan informasi dari 2 orang yang mengaku korban tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang berhasil dibawa ke negara Malaysia, di mana di sana dijanjikan untuk bekerja sebagai seorang pelayan di restoran dengan gaji 15 juta. Namun sesampainya di sana, kedua korban tersebut dipekerjakan di tempat spa. Saat ini, kedua pelaku diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sijunjung. Mereka berdua dijerat dengan pasal 81, junto pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Migran Indonesia dan pasal 4 Undang-Undang Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Ratusan hektar lahan pertanian di 50 kota terdampak serangan hama tikus dan wereng batang coklat. Kondisi ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi petani di daerah itu. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdapat 7 kecamatan yang diserang hama. 3 kecamatan diserang oleh hama tikus, yakni Kecamatan Situjuah Limonagari, Akabiluru, dan Lareh Sago Halaban. Sedangkan 4 kecamatan lainnya diserang hama wereng batang coklat, yakni Kecamatan Gugua, Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, dan Harau. Untuk mengatasinya, pemerintah Kabupaten 50 Kota mengambil langkah pencegahan dan penanganan dengan cara menggerakkan pengendalian, sosialisasi, dan penggantian varietas tanaman. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 50 Kota, total luas lahan pertanian yang terserang hama tikus mencapai 75 hektar dan hama wereng batang coklat berjumlah 139 hektar. Untuk Kabupaten 50 Kota, luas lahan yang kena hama sekarang yaitu ada 2 jenis. Pertama tikus sebanyak 75 hektar, kemudian WBC, wereng batang coklat, seluas 139 hektar. Ini ada di 7 kecamatan yang untuk tersebarnya 5 kecamatan sudah kita lakukan gerakan pengendalian
walaupun sampai saat ini belum tuntas, hanya Kecamatan Payakumbuh yang sudah tuntas. Sementara kita sedang persiapan saat ini untuk 2 kecamatan yang lagi, yaitu Kecamatan Situjua dan Kecamatan Lareh Sagolaban. Serangan hama ini mengakibatkan tanaman padi terkena penggerek batang dan serangga walang sangit yang merusak batang padi dengan memotong atau memakan, sehingga mengakibatkan tanaman padi mati. Sri Louis melaporkan dari 50 kota. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi memberikan pelatihan keterampilan untuk warga binaan mereka yang tengah menjalani masa hukuman. Beragam keterampilan diberikan, seperti berkebun, beternak, membuat kuliner, perbengkelan, produksi mantel hujan, pertukangan, hingga produksi sabun cuci piring dan sandal hotel. Berkebun menjadi salah satu keterampilan yang diminati warga binaan. Saat ini, lahan produktif ditanami bawang merah, cabai, kacang tanah, buah, dan sayur. Dengan telaten dan bimbingan, ladang pakcoy sekali panen menghasilkan 42 kg yang dipanen setiap 25 hari. Salah satu warga binaan menuturkan, untuk bercocok tanam, mereka bekerja sama dengan 5 napi lainnya. Hasil panen sebagian besar dijual dan sebagian lainnya mereka konsumsi bersama. Ini seperti apa proses penanamannya? Kasih bibitnya, langsung tanam kasih pupuk. Ini panennya sekali berapa? Sekali 25 hari, Bu. Ini sekali panen ada berapa kilo, Pak? Kalau yang ini ada 80 kilo nih, Bu. 42. Kalau sekali panennya 42, Bu. 42 kilo. Ya, sekali panen, Bu. Berapa orang yang bertugas untuk panen di sini? Kalau tiap panen di sini 5 orang, Bu. Tidak hanya pertanian, beternak bebek juga menarik bagi napi. Karena selain mudah, hasilnya juga menggiurkan. Sebelumnya udah pernah? Udah, tapi ayam, Bu. Oh, ayam. Kalau di sini seperti apa pengembang biakan bebek? Itu caranya, Bu, dibantu sama Bapak, Bu. Telurnya diapakan dulu, Bang? Masukin mesin, Bu. Masukin mesin, terus menunggu 1 bulan, Bu. Mesin penetasan, Bu. Terus baru dipisah-pisahkan. Ya, Bu. Ini udah berapa ekor di sini, Bang, kira-kira? 175, Bu. Pelatihan yang diberikan pengelola lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu upaya untuk melatih kemandirian dan kepercayaan diri selama menjalani hukuman yang dapat dimanfaatkan saat kembali ke tengah masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Dina Amrina melaporkan. Ruas Jalan Luhuang yang menghubungkan Padang Pariaman menuju Agam yang berada di Kecamatan Sungai Geringging terancam putus. Padahal, jalan ini baru saja dikerjakan akhir tahun lalu dengan anggaran lebih dari 9 miliar rupiah. Pantauan di lapangan, pengerjaan jalan ini terkesan asal-asalan. Sebagian material timbunan hanya ditutup terpal dan kembali ambles karena digerus hujan deras. Jika berpedoman pada prediksi cuaca yang dikeluarkan BMKG tentang potensi hujan di Sumatera Barat, besar kemungkinan badan jalan akan putus karena longsor digerus hujan deras. Selain pengerjaan seadanya, jalan juga tidak dilengkapi dengan saluran pembuangan permanen. Akibatnya, jika hujan deras, maka air akan mengalir di jalan menuju tempat yang rendah. Aliran air itu membawa serta pasir dan batu yang menjadi material jalan karena jalan ini tidak diaspal. Untuk menghindari kecelakaan, warga sekitar berinisiatif memberi batas pada pinggir jalan dan memberlakukan sistem buka tutup. Kondisi jalan seperti yang kita lihat saat ini sudah kembali terancam putus karena sudah amblasnya hampir dari separuh badan jalan. Ya, memang jalan ini baru diperbaiki, tetapi memang kalau kita melihat secara kasat mata, ya
tidak begitu maksimal kayaknya, tetapi ini tentu kita yang tahu itu tentu pihak dari kontraktornya. Jika melihat hasil pekerjaannya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus bertindak tegas terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek ini, karena berdampak pada masyarakat yang menggunakan jalan itu untuk membawa hasil pertanian ke sekolah dan bekerja. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.